Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entriani dari kelas K6 20 ANR. Di sini saya bersama rekan saya, Seli Suci Ramadhani dan Melenia Octavia Nenggolan akan menjelaskan hasil audit investigasi dari PT Abadi Jaya Sentosa. Untuk dasar penugasan auditnya, surat perjanjian kerja antara PT Abadi Jaya Sentosa dengan Kantor Akuntan Publik Global Internasional tentang pekerjaan audit investigatif dengan nomor 023/KAP 12/2023. Untuk surat penugasan dari Kabareskrim Polri dengan nomor B055 Reskrim Pol 12/2023. Untuk sasaran dan ruang lingkup audit, yang pertama, pengungkapan fakta dan proses kejadian. Yang kedua, sebab dan dampak penyimpangan. Yang ketiga, penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat. Yang keempat, bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Untuk objek yang diaudit dilakukan di PT Jaya Abadi Sentosa yang beralamatkan di Jalan Sudirman nomor 28, Jakarta. Untuk dasar hukum objek yang diaudit, yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk jenis fraud yang terjadi pada PT Abadi Jaya Sentosa, yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Informasi keuangan yang disajikan dengan cara yang tidak akurat. Manipulasi data untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih baik daripada kenyataan, seperti membukakan laba palsu. Yang kedua, investasi bermasalah. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan tanpa melakukan kajian. Yang ketiga, pemalsuan dokumen. Dokumen yang terkait dengan investasi dan keuangan perusahaan untuk menutupi kegiatan yang tidak sah. Yang keempat, penerimaan suap. Penerimaan suap ini diterima oleh pihak internal PT Abadi Jaya Sentosa atas pemalsuan dokumen untuk menyembunyikan fakta. Untuk pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian, yang pertama, SOP yang harus diperhatikan dalam membuat dokumen dalam asuransi PT Jaya Abadi Sentosa ini, yang pertama, akta perjanjian tertulis sesuai dengan pasal 255 KUHD. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa tertuang dalam akta perjanjian tertulis yang bernama di polis. Yang kedua, kelengkapan dokumen klaim. Pemegang polis perlu memperhatikan kelengkapan dan teliti dalam mengisi form pengajuan klaim. Prosedur marketing. SOP marketing juga menjadi bagian penting, termasuk dalam hal kelengkapan dokumen dan teliti ketika mengisi formulir pemegang polis. Realisasi yang dilakukan oleh PT Jaya Abadi Sentosa yaitu membuat dokumen terkait dengan investasi dan keuangan perusahaan. Pemalsuan dokumen dapat mencakup pembuatan dokumen palsu atau manipulasi data yang ada untuk menutupi kegiatan yang tidak sah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Seli Suci Ramadhani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Indriani mengenai SOP pada perusahaan PT Jaya Abadi Sentosa ini. Nah, SOP yang harus dilakukan di dalam sebuah investasi ini meliputi pembukaan akta polis. Nah, setelah memasuki kantor asuransi ini, pemegang harus membuka akta polis yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada pengisian premi, di mana pemegang saham ini harus mengisi premi yang harus dibayar untuk periode keberlanjutannya.
Selanjutnya ada penerimaan klaim, yaitu setelah mengisi premi, pemegang ini harus menerima klaim dari pihak asuransi. Tetapi realisasinya investasi ini tidak memadai atau bermasalah seperti investasi di saham dan surat utang yang mengakibatkan kerugian besar. Nah, dengan adanya investasi yang buruk ini kita dapat dianggap sebagai bentuk dari sebuah fraud atau kecurangan terhadap pemegang polis, karena ini sangat merugikan nilai pada sebuah investasi. Nah, penyebab dan dampak dari fraud atau kerugian keuangan ini berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada kasus PT Jaya pada kasus PT Abadi Jaya Sentosa ini, pelaku fraud melakukan sebuah investasi terhadap saham-saham yang tidak valid dan melakukan sebuah korupsi. Hal ini juga menyebabkan terjadinya defisit pada ekuitas perusahaan sehingga tercatatnya nilai negatif pada laporan keuangan. Nah, kasus ini menimbulkan tekanan bagi para pelaku sehingga melakukan sebuah cara untuk memanipulasi terhadap laporan keuangan tersebut. Lalu dampak dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh PT Abadi Jaya Sentosa ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada dampak dari aspek keuangan dan dari aspek non keuangan. Nah, dari aspek keuangan ini sendiri yaitu dengan adanya fraud tersebut ini membawa kerugian dari sebuah investasi reksadana dan pembelian saham bagi negara Indonesia yang mencapai angka sebesar 16 triliun rupiah. Nah, selain itu, jumlah transaksi dari perusahaan ini juga mengalami sebuah penyusutan di dalam pasar modal dan frekuensi transaksi harian di dalam bursa yang juga turut melambat. Nah, akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ini menyebabkan dampak di dalam sebuah aspek non keuangan, yaitu dengan menurunnya tingkat kepercayaan dari nasabah terutama di dalam jasa keuangan, terutama di dalam asuransi. Adapun pihak-pihak yang terduga di dalam kasus fraud ini atau pihak yang bertanggung jawab, yang pertama di sini ada kepala divisi investasi yaitu yang berinisial RA, yang kedua ada direktur utama yang berinisial ANR, yang ketiga ada direktur keuangan yang berinisial AB yang berinisial BB, dan komisaris yang berinisial MA. Nah, mungkin penjelasan dari kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya Melania. Terima kasih. Baik, selanjutnya, adapun bukti yang kami peroleh daripada kasus PT Abadi Jaya Sentosa adalah tabel yang sudah kami lampirkan pada PPT kami. Izinkan saya sedikit untuk mereview isi daripada tabel tersebut adalah yang pertama ada tahun, aset, laba, kewajiban, dan ekuitas. Pada tabel ini menggambarkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT Abadi Jaya Sentosa dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sangat fluktuatif. Pada tahun 2016, laba perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk nilai peningkatan yakni pada tahun 2015 laba yang diperoleh senilai 1 miliar 66, sedangkan pada tahun 2016 laba menjadi 1 miliar 706. Namun pada tahun 2017 laba perusahaan menurun drastis sebesar yang tadinya 1 miliar 700 turun menjadi 360 juta. Penurunan laba yang sangat drastis ini membuat masyarakat, terutama pemangku kepentingan, bertanya-tanya apa masalah yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Untuk bukti yang selanjutnya yang kami peroleh adalah pada tahun 2017,
PT Abadi Jaya Sentosa mendapat opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Namun sayangnya laporan keuangan tersebut tidak dipublikasikan secara lengkap. Hal ini menjadi timbul ketidaktransparan. Yang ketiga, rekaman percakapan, dan yang terakhir adalah dokumen yang dipalsukan. Selanjutnya ada kesepakatan dan pelaksanaan tindak lanjut dengan objek yang diaudit. Kesepakatan dan pelaksanaan tindak lanjut pada PT Abadi Jaya Sentosa beberapa langkah yang harus diambil. Yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang kedua, melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung melalui tugas pengawasan. Memperbaiki sistem pengendalian investasi dan keuangan. Melakukan pengujian laporan keuangan yang ditunjukkan kepada para pengguna informasi. Dan yang terakhir adalah mengatasi penyimpangan dan penyalahgunaan serta meningkatkan keberlanjutan dan manfaat optimum bagi seluruh pengguna. Untuk kesepakatan dengan pihak instansi penyidik atau kepolisian adalah sejauh ini Polri masih menunggu aba-aba dari Kementerian Keuangan untuk dilibatkan dalam penyelesaian masalah gagal bayar polis di PT Abadi Jaya Sentosa. Dengan demikian, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Untuk simpulan, direksi perusahaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas sebagai Kepala Divisi Investasi dengan inisial RA, Direktur Utama ANR, Direktur Keuangan BB, dan Komisaris dengan inisial MA pada PT Abadi Jaya Sentosa selama kurun waktu 2014 sampai pada tahun 2021. Kasus ini merugikan korban sebanyak 5,3 juta nasabah, yang 80% diantaranya adalah nasabah menengah ke bawah, dan diperkirakan total kerugian mencapai 16 triliun atas kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Modus yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan atau defisit ekuitas yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi dan pihak lainnya dalam melakukan investasi terhadap saham-saham yang kurang bagus. Pada kasus ini kami merekomendasikan adalah penguatan fungsi audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa proses audit dapat mendeteksi potensi kecurangan atau ketidakpatutan. Meningkatkan transparansi dalam kebijakan investasi, laporan keuangan, dan proses pengambil keputusan. Memastikan adanya pengawasan yang ketat oleh otoritas regulasi dan pihak independen. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan pejabat perusahaan mengenai etika bisnis, kepatuhan, dan bahaya praktik korupsi. Mendorong budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas. Memperbaharui sistem manajemen risiko perusahaan untuk lebih proaktif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat merugikan perusahaan. Untuk timeline audit investigasi, pada minggu pertama kita melakukan paparan manajemen, pengenalan tim, pengenalan perusahaan dan kasus, penetapan S5W+2H, dan pengumpulan bukti dan fakta. Pada minggu yang kedua dan ketiga, kita melakukan paparan progres telah awal, paparan progres MD term, pendalaman dan klarifikasi masalah, pengecekan bukti dan fakta, interview dan observasi, dan exit meeting. Pada minggu yang keempat dan kelima, kami melakukan evaluasi bukti dan fakta. Pada minggu ke-4, 5, dan 6 melakukan perhitungan kerugian, dan pada minggu yang terakhir adalah membuat draft report. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan daripada kasus PT Abadi Jaya Sentosa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.